intinya itu sih, 3 itu saja. Selanjutnya adalah ini kemarin saya menggunakan Node Group Auto Scaler. Jadi setiap traffic yang besar bisa menambahkan pot secara otomatis dan juga menambahkan node-nya justru secara otomatis juga. Dan ini saya coba load testing kemarin masih menggunakan 10 tab browser saya sendiri. Jadi ceritanya saya nonton video gitu kan, 10 tab secara concurrent, dan hasilnya ternyata dapat 20 megabyte bandwidth, megabyte per second bandwidth. Kalau ini cuma uji coba awal doang sih, jadi ini nggak terlalu apa ya digunakan, cuma untuk melihat saja bahwa ada perbedaan sedikit dari yang tadinya nggak ada load sama ada load, itu aja sih. Dan ini adalah request bandwidth 1 GB per second, dan juga dengan 10.000 user concurrent totalnya. Saya melakukan load testing ini dengan menggunakan loader.io. Di sini saya men-scale 3 node worker secara manual ya, karena mahal sekali untuk melakukan uji cobanya, jadi saya coba manual aja. Sebenarnya bisa secara otomatis, hanya saja ada konfigurasi yang lain ya, saya nggak terapkan itu sekarang, mungkin nanti eh, setelah ini ya untuk kedepannya. Dan ini saya tambahkan atau saya konfigurasi total potnya jadi 25 pot, dan sehingga karena satu node-nya itu 2 core 4 GB dan berapa ya, 80 GB, jadi 3 node ini berarti 6 core jadi 12 GB RAM dan 240 GB servernya. Ini ceritanya saya melakukan watch logging apa ya, autoscalernya sembari melakukan load testingnya ceritanya. Dan ini saya mulai melakukan load testing selama 15 menit ya. Untuk setiap runnya saya nggak langsung 10.000 concurrent. Mungkin nanti saya berikan alasannya. Ini hanya gambar-gambar, yang pentingnya nanti saya ada analisisnya. Ini saya akan coba jelaskan atau tunjukkan saja. Ini 920 MB untuk transmitted rate of byte-nya. Nah, ini kita bisa lihat ya, ini sama aja sama yang bawahnya. Nah ini transmit bandwidth-nya kita bisa lihat ini, ini sampai mendekati 1 GB per second. Untuk receive-nya tadi sekitar 3 MB-an. Ini rate of packet-nya. Jadi saya menggunakan yang pertama ada bandwidth, ada paket, ada juga utility dari node-nya ya. Nah, ini kita bisa lihat ada sistem load-nya, ada CPU core totalnya ya, bukan total, ini satuan ya. Oh ya, ini saya settingnya waktu itu cuma satu instance saja mungkin. Dan juga ini pot overview. Untuk pot overview-nya ini untuk CPU-nya ya, total CPU-nya di semua node-nya. Saya nggak tahu ya ini metriknya satuannya 0,02 ini apa ya, saya juga belum coba riset lagi nih. Untuk memorinya juga ini kenanya, nah kalau bisa kita lihat ini trafficnya sudah terbagi ya, kalau sudah terbagi di tiap potnya sehingga jadi sudah terdistribusi dengan baik. Nah ini tiap potnya ini ternyata sampai berapa ya, 20 atau 30-an lah ya rata-ratanya untuk maksimumnya dari networknya. Ya ini untuk kontainernya, kalau tadi kan potnya ya, ini untuk kontainernya juga. Sebenarnya sama saja yang dilihat potnya, karena saya satu pot itu satu kontainer. Saya belum multi kontainer dalam satu potnya, karena masih front end-nya saja. Nah ini bisa kita lihat ada di CPU-nya totalnya ini bisa sampai 50% ya. Jadi memang utility-nya ini nggak sampai 100% Pak. Jadi kalau 100% saya kira itu nggak aman sih. Ya, pada bagian sebelumnya ini kan tadi saya hanya menunjukkan metrik-metrik ya, yang untuk utilitas di node-nya atau di portnya seperti itu. Selanjutnya ini saya coba pakai metrik lain, yaitu response time. Saya belum tahu ya caranya mendapatkan delay time. Jadi untuk sementara ini saya coba pakai response time dulu ya. Nah, jadi di sini saya melakukan 22 kali percobaan. Untuk yang atas tadi juga ya, ini berkesinambungan. Dari loader IO-nya kan berdurasi hanya 1 menit, tapi saya manipulasi sehingga bisa eksekusinya selama 10 menit karena saya menggunakan videonya itu yang durasinya 10 menit yang berukuran 71,1 MB, karena di server load IO nya ini setiap
request videonya itu akan tetap berjalan di backgroundnya dia, jadi trafficnya masih tetap berjalan gitu lah. Dan ya tiap klien ini nggak bisa di-run secara concurrent langsung sekaligus 10.000. Karena kenapa? Karena ternyata autoscaler itu nggak bisa bekerja kalau nggak diberi interval waktu. Kalau kita lihat grafiknya di sini, ini ternyata jatuh grafiknya, dia menuju ke bawah. Ini saya coba waktu itu sekitar 10.000 langsung ya, ini langsung jatuh ke bawah, langsung ditolak dia. Yang sukses cuma dua saja. Dan juga ada faktor lainnya, yaitu load balancernya. Jadi di sini saya masih di Kubernetes ini saya masih menggunakan load balancer yang application load balancer dari AWS-nya, karena application load balancer ini nggak bisa langsung 10.000 user, dibatasi oleh pihak AWS-nya. Kalau mau lebih dari apa ya, kalau mau 10.000 user itu ada lagi pakai namanya network load balancer. Itu lebih costly sih, lebih lebih mahal. Jadi saya masih, karena masih pakai awal-awal saja, jadi saya masih pakai yang itu, sehingga ya saya manipulasi saja runnya. Jadi kayak gini, saya pertama pakai 250, terus tambah lagi jadi 400, 450, tambah lagi 500 ke 1000, jadi nanti mungkin totalnya jadi kira-kira 10.000 lah, seperti itu. Nah, ini yang run pertama, jadi saya melakukan 22 kali run. Jadi ada 9 run yang gagal, ada 13 kali run yang berhasil, dan ini yang berhasilnya saja yang saya tunjukkan. Jadi ini yang pertama, ada 250 klien yang saya tambahkan, dan di 250 klien ini ternyata average response time-nya itu selama 11,7 detik. Jadi klien merequest, setelah requestnya diterima oleh server, server mengembalikan lagi. Nah, itu selama 11,7 detik rata-ratanya, seperti itu. Nah, ini 250 klien ini dikembalikan data transmitnya itu sebanyak 15 GB. Dan ini run kedua, ini ditambah jadi 400 klien, jadi 250 tambah 400, dan response time-nya ini 11,7 juga, hampir sama, 400 dan 250 itu hampir sama. Dan ini yang di receive sama kliennya itu 20,42 GB ya untuk datanya. Dan ini kalau kita bisa lihat, ini garisnya lurus grafiknya, response time-nya. Jadi semakin banyak apa namanya, traffic ya, semakin bertambah juga delay apa, response time-nya juga. Sama kayak ini. Beda ya, beda sama ini. Kalau ini ada di mana titik yang bisa kembali ke menuju 0 detik lagi nih. Tapi ada juga titik yang jauh, itu 21,6 detik. Ya, bervariasi lah. Untuk run yang ketiga ini 450 klien edit. Ini hampir sama juga. Average response time-nya selama 11,7 detik juga. Yang di receive sama klien 27, giga. Dan ini juga hampir sama karakteristiknya dengan yang kedua tadi. Dan yang keempat, ini saya masih sama 450 edit klien edit. Dan bertambah nih response time-nya, karena kan yang sebelumnya juga masih berjalan. Sehingga memang response time-nya juga berpengaruh, karena sebelumnya ini yang klien-klien sebelumnya juga masih tetap berjalan beriringan concurrent. Jadi ini bertambah jadi 15,65 detik, dan ini 26 giga. Nah, ini juga nih bisa turun lagi dia 11,8, 27 giga, dan ini karakteristiknya. Ini 450 lagi saya tambah ke run yang run yang ke-6, 11,7, hampir lebih stabil di 11 detik ya, 27 ini karakteristiknya. Dan juga nih 450 client added, ini 11,7 detik juga, sama ya. Kalau yang 450 pokoknya banyak yang sama. Ini juga 450 saya tambahkan lagi, sama juga, ternyata sama juga. 450 saya tambahkan lagi, sama juga. Yang ke-10 nih, saya tambah 500 client edit. Nah, ini nambah lagi nih, jadi 16 detik dia. Dan yang diterima jadi 29 GB, tambah lagi. Nah, ini karakteristiknya agak-agak zigzag juga nih. Ini saya tambahkan lagi 500. Ternyata bisa lebih stabil lagi ternyata. Jadi untuk awal pertambahan ini naik, dan kalau tambah dengan angka yang sama ternyata bisa lebih stabil lagi di angka 11 detik ini yang diterima 30 giga. Dan ini saya tambahkan 1000 klien di run yang ke-12, dan ini 16 detik ya dapatnya. Dan yang diterima 53 GB oleh klien videonya. Ini karakteristiknya. Ini saya tambahkan 1000 klien lagi, dan lebih sedikit ya daripada yang sebelumnya. 53 GB diterima oleh klien, dan ini karakteristik dari response time ya.
Dan ini total dari semua runnya, 13 run berhasil, 9 run gagal ya. Sini kita bisa lihat pertama kali ini berhasil, terus ini mungkin langsung yang 10.000 concurrent itu saya gagal. Ini run yang berhasil. Nah, analisisnya ternyata setelah saya rata-ratakan tadi yang response time-nya ini 11,5 detik dengan maksimum response time-nya itu kan tadi ada 21,6 detik dan minimumnya mendekati 0 detik. Error rate-nya tadi kan karena memang yang request concurrent tadi. Nah, ini untuk perhitungannya saja sih untuk memvalidasi bahwa data receive by klien itu benar atau tidak. Ini kan video saya kan 71,1 MB dikali 250 klien berarti hasilnya kan 17 GB. Jadinya kalau kita lihat tren yang pertama tadi, nah ini nggak lebih dari 17 GB ya. Jadi ini bisa dikatakan valid untuk yang lain-lainnya juga. Ini valid berarti tidak ada suatu apa ya fraud tertentu ya atau error tertentu untuk permasalahan perhitungan dari response time-nya ini apa data received by client. Dan ini response time dan pengaruh terhadap cost production juga. Mungkin ini nanti saja lah ya. Kesimpulannya adalah pot-potnya nggak ada yang mati untuk 10.000 concurrent dan semua testing tidak menyebabkan node-nya mati atau podnya mati, kontainernya mati, enggak. Jadi semua aplikasi masih berjalan sangat mulus karena terdistribusikan dengan baik oleh load balancer dari Kubernetes-nya itu, dan tidak ada tanda-tanda down sedikit pun, walaupun memang ada beberapa error rate karena masalah delay client request yang tadi terlalu cepat itu ya concurrent, karena load balancer yang saya pilih itu masih yang murah sih. Mungkin use case dari temuan ini bisa ya ini ya tujuan utama topik saya ini kan untuk aplikasi IoT ya untuk menghandle ribuan device yang melakukan request bersamaan atau concurrent, atau yang kedua mungkin bisa kita aplikasikan untuk Sequoia karena Sequoia ini selama saya 3 tahun Sequoia atau mungkin dari zamannya Faruq ya saya nggak tahu juga sih. Ini selalu mungkin tiap tahun masalahnya itu di ketika Sequoia nih servernya down lah ya. Mungkin kita bisa tambahkan infrastruktur seperti ini untuk menghandle satu semester sekali lah. Ada juga lot pada emas biasanya kalau pagi-pagi suka down ya. Dan juga emas ini ternyata ada yang eh, edisi baru emas 2.ui.io. Jadi sebenarnya instead of kita beli server baru seperti itu, kenapa nggak kita coba pakai infrastruktur atau Kubernetes ini aja gitu. Kita tambahkan resource-nya secara horizontal aja dan bukan vertikal. Nggak usah beli server baru, kita scale sesuai kebutuhan. Dan juga ada flash sale maksud saya dalam e-commerce ya, biasanya ini membutuhkan apa ya, request concurrent yang sangat tinggi karena semuanya berebutan untuk check out. Ya, terima kasih Pak.